Di podcast ini Tenovi bilang ya, petisi yang kita buat bisa membuat Tenovi dan kita ini menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan isi petisinya. Nanti ada di komentar aku ya, petisinya itu di mana, kalian bisa isi ya. Dan kalau petisi itu berhasil, Tenovi menang secara hukum, sisa uangnya itu nggak akan dikasih ke si Agus. Bahkan sebenarnya Hola netizen yang tercinta, Faisal, pria asal Bogor, Jawa Barat, matanya buta akibat dicongkel orang tidak dikenal, kini mendapatkan bantuan donasi dari Yayasan Pratiwi Novianti. Dari para donatur, Pratiwi Novianti memberikan uang donasi sebesar 26 juta rupiah kepada Faisal. Diketahui, Faisal dianiaya oleh seorang pria berinisial K di lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 14 September 2024. Kondisi Faisal yang tidak mampu lagi mencari penghasilan akibat mengalami kebutaan membuat publik banyak yang bersimpati memberikan bantuan. Tidak hanya itu saja, donasi pengobatan Faisal semakin bertambah melalui YouTube-nya dan akan diberikan kembali akhir bulan mendatang. Faisal sendiri mengucapkan terima kasih atas bantuan donasi yang disalurkan melalui Pratiwi Novianti. Faisal mendoakan Pratiwi Novianti agar mendapatkan balasan dari perbuatan baiknya. Selain itu, Faisal berharap Pratiwi Novianti tetap berjuang membantu kaum yang di bawah meski diterpa kasus soal donasi dengan Agus. Tangis Pratiwi Novianti pun pecah didoakan Faisal. Ia mengaku melakukan kebaikan semata-mata untuk almarhum ibunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apabila terjadi kerjasama yang baik antara yang dibantu yang membantu, apalagi ditunjang dengan tujuan dan visi yang sama, maka akan terjadi seperti itu. Akan melakukan segala sesuatunya dengan transparan. Bahkan tanpa diminta pun, mutasi rekening diberikan hampir setiap harinya. Dan itu dilakukan oleh perwakilan dari Bang Faisal kepada yayasan yang dinaungi oleh Mbak Novi. Sungguh keren sekali bukan? Ya, maka apabila kita melihat prinsip kerjasama yang sudah cukup baik yang dilakukan oleh perwakilan Bang Faisal dengan perwakilan yayasan yang dinaungi oleh Mbak Novi, maka kita bisa menyimpulkannya bahwasanya ada prinsip kerjasama yang cukup baik, etos kerja yang cukup baik, bahkan sama-sama transparan dan lain sebagainya. Maka kita bisa menyimpulkan dengan baik pula bahwasanya akan jauh lebih tepat dan bijaksana apabila dana dari para donatur yang sudah didonasikan yang sebelumnya diperuntukkan untuk Mang Agus dialihkan saja untuk tindakan-tindakan medis, pengobatan dan lain sebagainya untuk Bang Faisal. Karena bukankah Mang Agus sudah mengatakan dan menyampaikan sudah tidak lagi membutuhkan, sudah tidak lagi menginginkan dana donasi dari para donatur. Maka agar dana donasi dari para donatur tersebut dapat dimaksimalkan sesuai peruntukannya, maka alangkah lebih baik dan bijaksana apabila dana donasi dari para donatur tersebut dialihkan saja kepada Bang Faisal agar dana donasi dari para donatur tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai peruntukannya, itu tindakan medis dan lain sebagainya. Karena rasanya Bang Faisal jauh lebih tepat, jauh lebih layak, jauh lebih pantas dan jauh lebih membutuhkannya. Alright, ulala. akhirnya yang kita tunggu-tunggu muncul juga guys, podcast Bang Denny Sumargo sama Tenovi. Usai Tenovi dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama si Agus. Di podcast ini Tenovi bilang ya, petisi yang kita buat bisa membuat Tenovi dan kita ini menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan isi petisinya. Nanti ada di komentar aku ya, petisinya itu di mana, kalian bisa isi ya. Dan kalau petisi itu berhasil, Tenovi menang secara hukum, sisa uangnya itu nggak akan dikasih ke si Agus. Bahkan sebenarnya si Agus dan keluarganya itu harus mengembalikan si 98 jutanya ini atau berapapun yang udah terlanjur mereka pakai gitu. Karena kita donatur yang udah menandatangani petisi berhak meminta itu kembali atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Dan lu tahu apa kerennya apa?
ya Bang Denny Sumargo bilang, Bang Denny Sumargo yakin mereka pasti merasa keberatan kalau disuruh balikin yang 98 jutanya. Jadi biar Bang Denny Sumargo aja yang talangin pakai duit dia sendiri, duit dia pribadi, intinya nominalnya utuh seperti di awal digalangkan donasi itu. Dan di sini kan diundang nih, ada si Icang, Bang Faisal sama saudaranya. Jadi wah ini gila sih guys, kisahnya gua sampai nangis nontonnya ya. Si Bang Icang ini korban ini bola matanya ya. Dan kalian tahu kronologisnya, dia digituin sama orang yang mabora, yang maboy. Jadi tanpa ada alasan apapun, gak ada dendam, gak ada apa. Karena tuh orang maboy, dia ini bola matanya. Sampai akhirnya dia gak bisa ngeliat lagi. Dan dia berusaha masih tegar di podcast ini. Ya, sumpah nih ini bikin gua nangis banget. Ya. Dan pelakunya itu ada yang belum tertangkap. Jadi Bang Icang sama saudaranya ini meminta keadilan guys. Kita harus up kasusnya supaya pelaku yang lain tertangkap juga. Dan kalian tahu nggak? Di sini ya, ketika Bang Icang ini ditanya sama Denny Sumargo, kenapa kamu setegar itu? Kenapa kamu kuat? Bang Icang jawab, karena saya nggak mau bikin keluarga saya sedih. Dan tahu nggak saudaranya bilang apa ke Bang Icang? Mau kondisi Bang Icang sekarang kayak gini atau sebelumnya Bang Icang tetap abangnya dia. Gila, pokoknya kalian harus tonton podcast ini, podcast terbaik sepanjang masa. Dan kalian yang belum tanda tangan petisi, isi petisinya guys, ada di komentar ya. Alhamdulillah guys, akhirnya keluar juga nih podcastnya Kodensu ya. Nih Novi dilaporkan Agus ke polisi. Agus, Novi kejam. Kalau nggak ikhlas dari awal jangan bantu. Aduh. Aku udah nonton semuanya, seru banget. Dan ini ada Bang Faisal ya, dipanggilnya Icang sama adiknya. Jadi korban pencong mata. Nah, ya. Jadi ini di dalam podcast ini kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Bang Faisal ini dalam mengobati matanya. Dan adiknya ini minta pertolongan ke Teh Novi. Langsung mendapat respon yang cepat dan buka donasi dengan bantuan juga dari yayasan untuk mengurus matanya Bang Faisal ini. Tetapi ternyata tidak sebanyak sumbangan yang didapat oleh si Agus ya, karena sumbangannya itu 6,7 juta sekian gitu ya. Dan mereka masih belum pakai karena mereka juga masih berusaha dengan uang mereka sendiri. Uang itu masih utuh. Mereka ini masih sangat ingin bisa mendapatkan keselamatan di satu mata karena mata yang satunya lagi udah nggak bisa. Dan juga ternyata sebabnya kenapa bisa sampai terjadi di Congkel itu tidak ada background masalah apapun juga. Datang ke suatu event, tiba-tiba ada serangan dan langsung pelaku melakukannya. Pelaku sudah menyerahkan diri karena sudah terlihat dari CCTV saat melakukan. Dan aku tuh miris banget ya, kok ada sih orang yang bisa ngelakuin sesuatu hal yang keji tanpa alasan apapun gitu. Yang aneh banget menurut aku ya. Bener-bener deh, kasihan banget nih Bang Faisal ini. Yang aku perlu diapresiasi adalah si Bang Faisal sama sekali tidak termehek-mehek gitu loh. Dia tuh tegar banget. Terus dia juga tunjukkan bahwa dia ikhlas gitu ya, tabah menjalani semuanya ini. Karena dia juga nggak mau berlarut-larut sedih dan membuat keluarganya sedih. Pokoknya kalian harus lihat deh, seorang Faisal ini bener-bener jadi contoh lah buat kita gitu. Dalam keadaan udah terpuruk ini, tapi beliau masih sangat kuat. Dan ini yang kayaknya menurut aku Yayasan Teh Novi alirkan dana atau buka lagi donasi untuk benar-benar membuat membantu matanya Bang Faisal ini bisa terselamatkan. Tapi kalau memang enggak, mungkin kedepannya ya, karena Bang Faisal punya anak loh, ini seorang bapak dengan berapa anak gitu ya, dia mau untuk pendidikan anaknya. Jadi ini kayaknya aku rasa Teh Novi, Yayasan dan kita semua yang misalnya mau berdonasi bisa membantu untuk Bang.
Nah, selain itu ada petisi juga nih. Ini petisi ya, kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, dibuat dari tanggal 19 Oktober 2024. Ada 7.532 tanda tangannya, udah termasuk ya tanda tangan dari orang-orang yang merasa ya tidak enak atau tidak ikhlas mungkin ya dengan apa yang sudah terjadi, sehingga menandatangani petisi ini. Ternyata udah banyak juga yang tanda tangan ya, say. Ini menuju ke 10.000 nih. Ini barusan aku buka ya di nih, kamu bisa typing aja donasi petisi donasi Agus gitu. Bisa nih langsung keluar dari mana-mana yang kamu masuk aja, mau dari Google kayak, mau dari apalah, pokoknya masuk ke internet langsung ada kok. Nah, kalian terserah ya, kalau mau diisi langsung diisi aja nih. Bisa langsung ambil langkah berikutnya. Terus di sini tuh ada alasan kenapa ada petisi ini. Nah, ini alasannya nih. Petisi ini dibuat sebagai bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Novi dan Densu, saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu, hanya satu matanya kembali seperti dulu, alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya. Dia meminta donasi, bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Nah, ini ya. Jadi ini ada ada petisi dan disebut apa alasannya membuat petisi ini. Sudah ditandatangani hampir 7.000 orang, sudah mau menuju ke 10.000 orang. Oke, bagaimana sih kelanjutannya nanti nih kasus donasinya si Agus dan juga Yayasan Tenovi yang dituntut untuk mengembalikan uang ke rekening Agus lagi ya dalam waktu 3x24 jam. Kita tunggu aja dalam 2 hari ke depan. Oke, gimana menurut kalian? Please drop komen dan kita diskusi yang sehat dan bisa mengambil pelajaran dari ini. Oke, thank you guys.